Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Teriring salam dan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Perkenalkan, pada pagi hari ini kami mewakili dari rekan-rekan kami untuk mempresentasikan salah satu artikel pada Seminar Nasional Teknologi Pendidikan tahun 2023. Judul yang kami ambil pada makalah kami adalah Profil Pedagogical Content Knowledge atau PCK yang dimiliki oleh calon guru profesional bidang fisika. Nah, abstrak pada artikel yang kami susun adalah mengupas profil calon guru profesional. Dalam konteks ini adalah mereka peserta dari mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan keterampilan pedagogical content knowledge yang dimiliki oleh guru yang telah mengajar di sekolah. Tujuan utamanya yakni agar para dosen dan guru pamong nantinya lebih mudah dalam melakukan pengarahan dalam aktivitas-aktivitas yang disematkan atau yang harus dilakukan dalam membantu Bapak Ibu guru dalam menyusun perangkat pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nah, kenapa kami ambil pedagogical content knowledge? Karena dalam konteks guru profesional, pedagogical content knowledge ini ya dijadikan salah satu indikator di mana indikator tersebut nantinya sangat bermanfaat apabila Bapak Ibu guru melakukan kegiatan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Nah, sedikit perlu kami singgung berkaitan dengan framework aktivitas PPG dalam jabatan di tahun 2023, yang ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Dirjen GTK telah melakukan upaya serius berkaitan dengan peningkatan kapasitas, peningkatan profesionalitas guru. Salah satu yang dilakukan adalah bagi Bapak Ibu guru yang sudah menjabat yang belum disertifikasi, mereka mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dikemas dalam kegiatan PPG dalam jabatan, yang kegiatan tersebut 100% pembiayaannya dibebankan kepada negara. Nah, calon guru yang menjadi objek atau yang terlibat dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPG dalam jabatan, khususnya secara spesifik berada pada bidang fisika. Pelaksanaan perkuliahan pada PPG dalam jabatan ini dikemas dalam 3 tahapan utama. Yang pertama adalah pendalaman materi, yang kedua adalah pengembangan perangkat pembelajaran, yang ketiga adalah praktek pembelajaran. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan PCK ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dalam tahapan pengembangan perangkat pembelajaran dan praktek pembelajaran di lapangan. Maka dari itu perlu kita mengetahui, jadi ketika di PPG itu kita meminta Bapak Ibu guru untuk melakukan analisis berkaitan dengan aktivitas yang selama ini mereka lakukan di sekolah. Kita sebagai dosen dan guru pamong tentunya juga harus tahu apa yang kita hadapi sekarang. Jadi siswa-siswa atau mahasiswa yang kita hadapi hari ini kebutuhan utamanya apa? Pedagogical Content Knowledge pertama kali diperkenalkan oleh Shulman pada 1996, mengacu pada pengetahuan yang digunakan guru
untuk menerjemahkan materi pelajaran tertentu kepada siswa dengan mempertimbangkan kemungkinan kesalahan konsep. Jadi profil PCK menjadi sesuatu yang penting sebagai gambaran awal kompetensi pedagogik dan penguasaan konten yang dimiliki oleh calon guru profesional, mahasiswa dalam jabatan, sebelum mereka melaksanakan siklus pembelajaran yang menjadi bagian penyusunan perangkat pembelajaran dan real teaching dalam program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan PCK guru peserta PPG dalam jabatan. Data yang nanti diperoleh dapat digunakan oleh dosen, instruktur, PPG dalam jabatan untuk mendampingi guru pada fase pendalaman materi, penyusunan perangkat pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran di lapangan. Mengetahui profil PCK mahasiswa dalam jabatan adalah bagian dari dosen untuk mengenali karakteristik peserta didik. Jadi ketika kita sudah tahu apa yang tadi sempat kita singgung, karakter yang kita ketahui, kemudian kita mengetahui basic awalnya sejauh mana, itu nanti yang bisa kita gunakan untuk melakukan push untuk peningkatan titik mana yang nanti bisa kita tingkatkan dalam aktivitas pembelajaran yang kita sepakati bersama. Nah, sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa peserta PPG dalam jabatan yang dalam konteks bidang fisika pada kategori 1 angkatan 2 yang belajar pada 3 universitas, yakni di Universitas PGRI Madiun, Universitas Negeri Papua, dan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Sedangkan total responden yang telah berpartisipasi sampai dengan naskah ini disusun adalah sebanyak 103 responden. Responden pada penelitian ini telah mengisi angket yang merupakan representasi dari 20 pertanyaan angket berkaitan dengan 2 indikator utama. Yang pertama berkaitan dengan knowledge of teaching of content. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan knowledge of student knowledge. Ini diadopsi dari penelitiannya Olfos dan kawan-kawan pada tahun 2014. Berdasarkan hasil angket, kami kemudian mengkonversi skor dari skala Likert ke skor 100. Kami dapatkan rata-rata PCK guru fisika dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua ini sebesar 75,6%, 75,6 mohon maaf, yang masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan skor PCK tertinggi ternyata juga lumayan, ada yang skornya sampai 95. Sedangkan yang terendah itu ada 51 dengan median, ya, median skornya adalah 79. Masuk kepada pembahasan, ternyata ada aspek yang paling rendah yang kita dapatkan dari bagaimana aktivitas yang sebelumnya telah dilakukan Bapak Ibu guru di sekolah, yakni mereka masih kebingungan berkaitan dengan aspek media pembelajaran. Kenapa media pembelajaran penting? Banyak guru fisika yang hari ini terjebak menjadi guru matematika. Banyak guru fisika yang tidak mengajarkan konten fisika, tapi lebih fokus kepada penyelesaian soal-soal fisika di kepentingan masuk perguruan tinggi atau ujian akhir. Selain konteks media pembelajaran yang mendapat skor angket rata-ratanya hanya 1,74, ada juga Bapak Ibu guru yang masih bingung berkaitan dengan model pembelajaran yang mendorong pembelajaran siswa aktif di sekolah. Itu juga nanti menjadi fokus yang harus bisa dikembangkan pada pelaksanaan PPG dalam jabatan ke depan. Teman-teman yang perlu kita sepakati bersama, saya mengutip salah satu dosen TEP di UM dan juga teman kami, tidak ada model strategi pendekatan media pembelajaran yang terbaik. Sebagai pembelajar, kita hanya perlu memilih yang tepat sesuai dengan karakteristik materi dan pembelajaran.
Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Ilahiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di kesempatan yang lebih baik daripada sekarang. Terima kasih.